pembahasan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Semoga kalian sudah memahami dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai luhur dalam Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan. Kalian harus mampu berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Nah, salah satu cara untuk menjaga persatuan bangsa adalah dengan melestarikan budaya nasional. Pada pembahasan subbab A bagian 1 ini, kalian akan mempelajari tentang budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa. Simak baik-baik ya teman-teman. Selamat mendengarkan. Bila kalian pergi ke negara-negara di Eropa, Australia, atau Amerika, maka kalian akan mendapati karakteristik budaya yang berbeda dengan bangsa Indonesia, baik dari budaya berpakaian, berperilaku, makanan, gaya hidup, bahasa, maupun kesenian. Mengapa bisa berbeda? Karena adanya perbedaan nilai-nilai yang mendasari kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Barat. Kebudayaan merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dianut oleh sebuah komunitas atau masyarakat, baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Sejak dahulu, bangsa Indonesia adalah bangsa religius. Nilai-nilai religius ini kemudian terkristalisasi menjadi Pancasila. Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Sekarang, kita simak yuk bagaimana sih gambaran dari salah satu budaya bangsa kita ini. Nah, teman-teman, salah satu budaya bangsa Indonesia adalah Tari Saman. Tari Saman berasal dari suku Gayo, Provinsi Aceh. Tari Saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Salam alaikum kami ucapkan.
karena itu, ragam kebudayaan yang lahir dari bangsa Indonesia adalah kebudayaan yang berkarakteristik religius. Kebudayaan yang dilandasi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, kebudayaan yang kental dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai kesopanan sebagai pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai contoh, dalam masyarakat Minangkabau, terdapat seni pertunjukan tradisional bernama randai yang syarat akan falsafah, etika, dan pelajaran hidup orang Minang. Dalam masyarakat Serang, Banten, terdapat seni pertunjukan terebang gede yang syarat nilai-nilai spiritualitas dan sosial. Dalam masyarakat Karangasem, Bali, terdapat tradisi magibung yang syarat nilai-nilai kebersamaan. Dalam masyarakat Dayak di Kalimantan, terdapat tradisi nataki yang mengajarkan kearifan dalam mengelola sumber daya alam. Budaya-budaya tersebut lahir dari nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sekarang, marilah kita simak seperti apa sih gambaran dari salah satu seni tradisional yang berasal dari Minangkabau? Seni tradisional ini dinamakan randai, asli Minangkabau. Tahukah kalian Minangkabau itu ada di mana? Minangkabau itu berada di Sumatera Barat, tepatnya ada di Padang. Ada yang pernah ke Padang? Atau mungkin yang sedang mendengarkan ini ada yang asli orang Padang? Oke, kita lanjut ya. Kesenian ini menggabungkan antara seni drama, tari, musik, dan teater. Laki-laki memakai pakaian berwarna merah dan perempuan memakai pakaian berwarna hitam. Laki-laki berjumlah 6 orang dan perempuan berjumlah 7 orang. Inilah yang membedakan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain. Kebudayaan Indonesia terbentuk dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, dan inilah yang membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Jadi, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat Indonesia membentuk kebudayaan lokal yang kemudian mengkristal menjadi kebudayaan nasional. Oleh karena itu, sebagai generasi muda bangsa ini, kalian harus menunjukkan sikap syukur karena masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan yang dilandasi nilai-nilai luhur. Teman-temanku yang hebat, sepertinya subbab A bagian ke-1 ini hanya sampai di sini saja. Sisanya kita bahas pada buku audio selanjutnya ya. Sampai jumpa di subbab A bagian kedua, teman-teman. Teman-temanku yang hebat,
Pada subbab A bagian kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan di subbab A bagian ke-1 yang tertunda itu. Sekarang, kita akan membahas mengenai skema nilai-nilai luhur bangsa, serta disajikannya kegiatan untuk kalian, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa paham kalian memahami pembelajaran kali ini. Are you ready, guys? Yuk kita mulai. Selamat mendengarkan, teman-teman. Mari kita simak skema dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pada peristiwa kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda yang terdapat pada bab 4, kita dapat memetik hikmah atau pembelajarannya meskipun kita tidak mengalaminya. Nah, salah satu nilai luhur dalam Sumpah Pemuda itu ialah adanya nilai persatuan. Jika tidak bersatu, maka tidak akan ada kemerdekaan. Sebab, adanya kekuatan besar merupakan gabungan dari satu kekuatan dengan kekuatan yang lain. Maka dari itu, ketika kekuatan-kekuatan bangsa Indonesia bergabung, maka buah yang manislah yang akan kita dapatkan, yaitu kemerdekaan. Nah, dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini, terbentuklah kebudayaan lokal yang mengkristal atau adanya perubahan menjadi kebudayaan nasional. Dan kebudayaan inilah yang menjadi identitas dan jati diri bangsa Indonesia.